Halo, perkenalkan saya Yohana Imelda Harapan dengan NIM 111221008. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi, saya berasal dari daerah Manggarai, tepatnya di Manggarai Tengah. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu adalah wujud kebudayaan sebagai bentuk ide atau gagasan. Yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai hasil dari aktivitas manusia ataupun tindakan manusia itu sendiri. Dan yang tiga adalah wujud kebudayaan artefak atau hasil karya dari manusia itu sendiri dari zaman prasejarah hingga sampai sekarang ini. Oke, baik teman-teman, karena saya berasal dari Manggarai, jadi saya akan membahas 3 bentuk wujud kebudayaan dari Manggarai itu sendiri. Yang pertama, wujud kebudayaan dari bentuk ide atau gagasan manusia itu sendiri. Jadi di daerah Manggarai adalah ada sebuah acara adat yang namanya dengan Tenghang. Jadi acara adat ini diselenggarakan untuk memberi makan nenek moyang, di mana kita sebagai anak dan cucu dari para leluhur menghargai keberadaan mereka selama mereka masih hidup ataupun setelah mereka sudah meninggal dunia. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai hasil dari bentuk aktivitas ataupun tindakan manusia itu sendiri. Jadi di daerah Manggarai ada yang dinamakan dengan acara penti. Acara penti ini diselenggarakan di Rumah Adat Manggarai. Jadi Rumah Adat Manggarai di sini namanya adalah Rumah Gendang. Acara adat ini diselenggarakan oleh seluruh anggota keluarga di dalam satu kampung atau daerah Manggarai itu sendiri, yang dimana acara ini berguna untuk mensyukuri segala suka duka dan khususnya mensyukuri hasil panen dari daerah atau dari satu kampung tersebut, teman-teman. Jadi mereka mensyukuri apa yang sudah mereka terima. Misalnya setelah panen padi, kopi, cengkeh, mereka akan membawa segala hasil panen tersebut dalam berupa uang. Selain berupa uang, mereka akan membawa beras misalnya, dan akan menyembelih yang namanya kerbau, yang dimana di situ mereka akan makan-makan bersama. Selain berterima kasih kepada Tuhan, daerah Manggarai juga sendiri memperkuat atau mempererat hubungan mereka dengan para leluhur atau para nenek moyang mereka. Jadi tanpa campur tangan nenek moyang mereka atau para leluhur juga, pastinya hasil panen mereka akan berkecukupan begitu. Dan yang ketiga adalah wujud kebudayaan artefak atau hasil karya dari zaman prasejarah. Jadi di daerah Manggarai, saya akan mengangkat suatu topik sarung songke. Jadi songke ini merupakan sarung adat Manggarai, teman-teman. Jadi sarung ini bisa digunakan oleh pria dan wanita, khususnya para orang-orang Manggarai. Sarung ini akan dikenakan atau akan digunakan oleh pria atau wanita itu sendiri setiap kali mereka pergi ke acara adat. Misalnya acara adat Tenghang tadi, ataupun misalnya acara adat mensyukuri hasil panen yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika ada acara adat, mereka wanita atau pria Manggarai tentunya akan menggunakan sarung adat songke tersebut. Jadi sarung adat songke ini bukan sembarang sarung adat, yang dimana di dalam motif songke atau motif benang di songke sarung tersebut itu mengandung banyak arti. Misalnya arti kesejahteraan hidup atau kekuatan dalam hidup, yang dimana di sini mereka mempererat hubungan dengan Tuhan, dengan sesama ataupun dengan alam itu sendiri. Oke, baik, karena saya sudah menjelaskan 3 contoh wujud kebudayaan dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara anak muda Manggarai untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan tersebut atau melestarikan 3 wujud kebudayaan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sebelum kita mengembangkan atau melestarikan wujud kebudayaan tersebut, perlu kita ketahui yang paling utama adalah kita akan membentuk relasi dengan orang lain. Yang pertama, membentuk relasi dengan anggota keluarga, yang kedua dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Jadi teman-teman, selain kita membentuk relasi, perlu kita tekankan bahwa sebelum kita membentuk relasi itu sendiri atau membentuk hubungan dengan orang lain, perlu adanya interaksi. Jadi interaksi di sini, teman-teman, interaksi harus berupa hal yang positif. Agar apa? Agar si pemberi pesan dan si penerima dapat menjalin hubungan yang baik pula begitu. Yang kedua adalah
anak muda-mudi Manggarai itu sendiri bisa melestarikan kebudayaan dengan cara menyelenggarakan pentas seni kebudayaan. Misalnya lomba tarian adat Manggarai. Jadi tarian adat Manggarai di sini misalnya acara caci begitu. Jadi mereka akan menyelenggarakan pentas seni tersebut agar anak-anak yang dari SD, SMP, SMA ataupun yang kuliah dan orang-orang dewasa juga bisa mengikuti. Jadi itu merupakan suatu cara untuk melestarikan kebudayaan di daerah Manggarai, teman-teman. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya harap kita semua bisa memahami betapa pentingnya untuk mewujudkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.